Halo Gemini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bacakan general reading tentang cek energi kamu di bulan November ini. Kira-kira ada energi penyampaian apa dari semesta untuk kamu di bulan spesial ini ya. Oke. Sini ada magical blessing, terus ada abundance, transformation, inner child, dan hidden depths ya. Ini adalah general reading, jadi bisa resonate, bisa aja enggak sama sekali. Tolong disesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian saat ini dan yang akan datang di bulan November ini. Kalau ingin personal reading silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di atas ataupun bagian bawah layar video ini ya. Oke, mari kita baca. Geserkan dikit ya. Oke. Mau konsultasi secara pribadi tentang cinta, karir, keuangan ataupun hal magic ya, tinggal kita cek secara energi aja ya. Namun konsultasi pribadinya tuh berbiaya. Oke, di magical blessing ya, saya lihat di sini sebentar lagi ya, di November ini kamu akan mengalami keajaiban dalam diri kalian. Akan sadar bahwa ternyata kalian tuh punya keajaiban dalam diri dan kalian bisa menciptakan keajaiban ya. Ada keajaiban dalam diri kamu yang bakal bermanfaat bagi orang lain gitu ya, dan bermanfaat untuk dirimu kelak gitu. Kamu bisa mewujudkan impian kamu melalui keajaiban yang kau miliki. Keajaiban seperti apa ya? Nanti kita cek secara detail dari kartu tarotnya ya. Ini kita masih pakai Oracle of the Fires ya. Dan di sini ya, abundance ya. Beberapa dari kalian ini kalian akan mengalami kelimpahan ya. Keberlimpahan rezeki, kesehatan, perlindungan ya, itu bisa saja kamu dapat salah satunya ya, tapi ini tentang keberlimpahan ya. Jadi ntar lagi tuh kalian akan manen hasil, ada yang terwujud dalam impian kalian, harapan-harapan kalian, cita-cita kalian. Beberapa dari kalian akan berhasil dalam karirnya, sukses dalam bisnisnya ya, akan menghandle proyek-proyek besar. Jadi ada hasil yang berkelimpahan. Jadi secara karir dan finansial ini ada hal besar yang kalian capai dalam karir tersebut, dalam finansial Anda. Sini ada transformation ya. Ini ada perubahan besar-besaran, perubahan tertinggi ke tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi terimalah perubahan ini dan berproseslah ya. Kalian sedang berproses untuk bertransisi ya. Transformasi berbesar-besaran dalam hidupmu, baik secara karir, keuangan maupun dalam percintaanmu. Oke, inner child ya. Beberapa dari kalian ini mungkin ntar lagi ya, ada kelahiran kembali ya. Kelahiran kembali dengan diri kalian yang baru yang sudah lepas dari trauma masa lalu, trauma masa kecil ya, dan akan menjemput diri baru yang menggapai impian sejak masa kecil kalian. Mungkin dari kecil kalian kurang bahagia, ntar lagi kalian akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Mengenal kebahagiaan itu apa sih, keharmonisan itu apa sih. Mungkin kalian yang broken home akan mendapatkan pasangan yang harmonis ya, hubungan yang harmonis. Dan kalian yang punya mental down akibat dari traumatik masa lalu, masa kecil ya, ini akan pulih ya, karena kalian sudah bisa sadar akan kenyataan ya, berbeda dengan trauma-trauma kita. Karena trauma itu kan sering membuat kita berhalusinasi, overthinking ya, terlalu khawatir dengan hal-hal yang
akan terjadi karena berdasarkan trauma tadi gitu. Jadi ada kesadaran diri kalian untuk memulihkan trauma tersebut. Ya, jadi bersihkan energi kalian ya, energi negatif dalam diri supaya terkikislah inner child kalian itu, traumatik masa lalu kalian itu, hal-hal yang tidak kalian dapatkan di masa kecil akan kalian dapatkan ketika kalian membebaskan diri dari traumatik masa lalu ini. Rubah pola pikir ya, bahwa kita tidak harus hidup berdasarkan masa lalu, tetapi mengambil pelajaran saja ya, menjadikan itu pelajaran aja untuk ke depan kita dapat menjadi pribadi yang bisa menciptakan atau memberikan suasana baru terhadap generasi selanjutnya. Jadi cerdaslah mengamati ya, dan memaknai inner child kita, traumatik masa kecil kita ya, masa lalu. Jadi semua orang punya inner child ya, punya trauma masa kecil, entah dalam segi pelecehan ya, ketidakadilan, pola asuh yang anarkis ya, narsis ya, kehidupan toksik ya, kehidupan keluarga yang toksik, kehidupan keluarga yang agak narsis ya. Kita tidak ya, mungkin itu agak mengganggu mental kita. Kalau kita menerima diri kita mencari jati diri, kita akan bisa menerima diri kita berdasarkan masa lalu kita, dan kita harus bisa terima diri kita yang sekarang gitu. Oh ya, dulu saya begini, sekarang saya harus begini, supaya kedepannya saya akan begini gitu. Jadi evaluasi diri itu penting, evaluasi diri dari dasar kehidupan kita ya. Kita tidak harus semena-mena menjustis diri bahwa kita itu adalah korban ya, tetapi setiap hal yang terjadi ya, itu ada maknanya, ada fungsinya, ada hikmahnya ya. Jadi setiap hal buruk itu terjadi karena kita harus menerima hal baiknya gitu. Jadi setiap kali hal buruk terjadi dalam hidup kita itu bukan karena kita buruk atau emang nasib kita buruk, bukan, tetapi hal buruk itu terjadi supaya hal baik bisa kita terima gitu ya, seperti itu. Di balik keburukan ada kebaikan, jadi berpasangan ya. Hidup ini kan, dalam kehidupan ini Tuhan menciptakan segala hal itu berpasangan, ada buruk ada baik. Nah sekarang gimana supaya kita menerima hal baik ya? Kita memperbaiki pola pikir, asumsi, persepsi ya, dengan menerima kenyataan bahwa oke, dulu saya mengalami hal buruk itu ya, gimana caranya supaya gue mendapatkan hal baik gitu ya. Jadi buanglah, kikislah perlahan-lahan masa lalu yang buruk itu dengan menerimanya bahwa itu adalah kenyataan hidup ya, itu adalah pengalaman buruk yang tidak bisa diulang dalam hidup saya ke generasi saya selanjutnya. Jadi apa yang sudah saya alami itu memang sudah terjadi, ngapain saya harus bawa-bawa ke sini, ngapain harus mempengaruhi jiwa dan mental saya lagi. Yang udah lewat ya udah lewat. Jadi ada orang tuh mudah terpuruk, mudah down, mudah pesimis karena dia merasa dirinya tuh dari kecil tuh udah nggak bahagia, dari kecil tuh udah kayak dididik terlalu keras ya, atau keluarganya emang keluarga toksik gitu kan. Hanya dia juga terprovokasi ya menjadi pribadi yang seperti itu. Dia beranggapan bahwa dengan begitu dia akan kuat, padahal sebenarnya itu adalah asumsi yang salah, persepsi yang salah. Justru dengan dia mengambil walaupun cuma 50% dari karakter tersebut ya, dia akan menjadi pribadi yang bermental down ya, bermental korban. Gue udah hidup gue tuh gini loh, hidup gue keras gini, jadi gue harus gini gitu. Ambil positifnya aja ya.
ambil jalan tengah. Kita tuh harus seimbang, kita harus berada di posisi tengah di antara buruk dan baik. Kita harus punya pertimbangan untuk gimana kita jadi lebih baik. Ya, ada perbandingan yang harus kita gunakan untuk menjadikan pribadi kita tuh pribadi yang seimbang, ya, pribadi yang adil terhadap diri gitu. Ya, terimalah. Oke, kenyataan dulu saya masih kecil, saya kurang bahagia, saya mengalami pelecehan atau saya mengalami kekasaran, saya mengalami bulian, ya, dibully. Ya, kita nggak usah bawa ke sini gitu. Cukup menjadikan itu pelajaran supaya kita nggak melakukan hal yang sama, ya kan? Kita nggak mengikuti karakter yang sama, kita nggak harus bersikap yang sama. Ya, kita harus jadi diri yang benar gitu, diri yang lebih baik gitu daripada apa yang kita lihat di masa kecil. Jadi kita terima, oke, ini pengalaman buruk saya dan saya tidak akan menjadi pribadi yang seperti itu. Misal dalam keluarga kamu ada yang toksik, saya nggak akan menjadi pribadi yang seperti itu. Oke, saya pernah dibully, tapi saya buktikan bahwa saya bisa lebih baik dari orang-orang yang membuli saya. Oke, saya masa kecil saya broken home, saya nggak bahagia, tapi saya harus bikin supaya anak-anak saya tidak mengalami broken home lagi gitu kan gitu. Jadi masa lalu itu adalah pelajaran gitu ya. Pengalaman paling berharga adalah masa lalu, adalah pengalaman pelajaran paling berharga itu adalah pengalaman gitu ya. Pengalaman itu dari mana? Dari masa lalu. Jadi masa lalu itu kita terima sebagai pelajaran. Nah, baru kita bisa bertransformasi gitu ya. Jadi ini beberapa kalian ini sudah mau menerima diri, udah mau menerima kenyataan, ya udah mau menjadi pribadi yang baru ya, yang dimana tidak mau lagi bermental down, tidak mau lagi play victim atau merasa diri korban gitu ya. Tuh. Tidak mau memposisikan diri sebagai korban lagi gitu. Ya, kamu sini sudah tangguh, udah berani. Dari masa lalu kamu yang pahit membuat kamu jadi pribadi yang cerdas dan kokoh dalam pendirian, dalam yang kuat dan yang cerdas. Ya, oke. Hidden depths, ada sesuatu ya yang harus kau ungkapkan. Yang kau rahasiakan mungkin harus kau ungkapkan, dan itu akan membuat kamu plong. Jangan terlalu memendam sesuatu. Apabila mungkin selama ini kamu terlalu banyak diam, kamu punya keinginan, kamu punya harapan, kamu punya terhadap seseorang ya, punya unek-unek terhadap pasangan, terhadap saudara, ya, terhadap keluarga, teman, yang kamu nggak perlu harus selalu diam. Ada kalanya kamu harus bicara, ada kalanya kamu harus mengeluarkan aspirasi, ya, ide atau tanggapan, unek-unek, ya. Kali aja ketika kau sampaikan, itu bisa connect dan bisa ada perubahan, gitu, bisa nyambung, mereka bisa paham. Ya, kenapa kamu diam selama ini? Kenapa kamu diam aja? Ya, jangan pasif, jangan merasa berat mengeluarkan apa yang menjadi unek-unek kamu apabila itu bermanfaat untuk satu perubahan, gitu ya. Jadi terkadang apa yang kita ungkapkan bisa merubah keadaan. Jadi, dan di sini juga ada rahasia yang akan terungkap. Ya, ada sebuah rahasia yang akan terungkap. Namun ini membuat kamu lega, entah kamu ngerasa kecewa dengan rahasia yang terungkap ini atau senang. Tapi yang jelas kalau ini buruk, rahasia itu buruk, ternyata yang dimaksud dengan rahasia yang akan terungkap ini itu buruk ya, nantinya kamu akan plong gitu. Walaupun itu buruk, tapi seenggaknya kamu udah tahu, seenggaknya udah terungkap gitu.
nanti ada sesuatu yang terungkap gitu ya. Mungkin terungkap selama ini ternyata dia juga merasakan hal yang sama, ternyata dia juga merindukan kamu. Itu kalau dalam hal cinta ya. Kalau dalam hal kehidupan atau karir ya, ternyata akhirnya terkuak ya, ternyata kamu itu seseorang yang patut diapresiasi gitu ya. Akan ada pengakuan dari atasan kamu, teman kamu, nanti mereka akan mengapresiasi kamu. Ternyata selama ini mereka memperhatikan cara kerja kamu ya, kualitas kamu gitu, sepak terjang kamu, kebijaksanaan kamu, kebijakan kamu gitu ya. Dan akan terungkap itu, dan akhirnya kamu jadi pede lagi gitu kan, jadi pede, kamu lahir kembali dengan kepercayaan dirimu akibat dari rahasia yang terungkap ini. Ada hal-hal yang terungkap yang membuat kamu tuh makin merasa hidupmu bersinar gitu, percaya diri ya, bersemangat kembali, bangkit gitu ya, bangkit dari keterpurukan. Mungkin kamu selama ini berpikiran salah bahwa mereka menganggap saya begini, mereka begini ya. Itu apa ya, asumsi negatif kamu. Ternyata ketika mereka bicara yang sebenarnya sejujurnya ya, akhirnya kamu plong, kamu pede ya, kamu akhirnya bisa menjadi dirimu yang percaya diri. Kamu bisa melangkah dengan ringan, tanpa beban, tanpa takut, tanpa khawatir ya. Dan akhirnya kamu bisa apa ya, lebih percaya diri ya. Oh ya, selama ini ternyata gue pikir mereka nggak menilai kualitas gue. Gue pikir yang gue anggap diri gue itu berkualitas itu salah. Ternyata beberapa orang berpikiran yang sama gitu. Maksudnya mereka ternyata mengungkapkan hal yang sama tentang dirimu, tentang kualitasmu gitu. Dan itu membuat kamu cukup untuk membuat kamu tuh percaya diri dan bangkit dengan yakin bahwa diri kamu itu udah bisalah bersinar gitu, dengan tindakan-tindakan kamu selanjutnya yang lebih transformatif gitu ya. Oke. Kita cek dari karir secara detail ya, secara detail ya, berpatokan dari tadi mana ya, ada magical blessing tadi ya, keajaiban yang kau punya bisa bermanfaat untuk menciptakan keajaiban baru ya, yang bermanfaat untuk orang lain dan dirimu. Oke. Secara karir ada harapan yang kau tunggu, harapan baru ya, yang kau tunggu-tunggu ternyata akan terwujud ya. Walaupun kamu nih di posisi kedudukan baru, atau kamu baru di perusahaan tersebut, di satu proyek atau pekerjaan tersebut, tapi akhirnya kamu berhasil loh, laju gitu ya, karena ternyata kamu tuh punya kualitas lebih tinggi daripada orang-orang yang lebih lama bekerja di tempat tersebut. Amin ya. Kemudian beberapa dari kalian ini tentang rahasia yang akan terungkap tadi mungkin berhubungan ya dengan ini. Ada orang toksik, ada orang yang manipulatif, ada orang yang egois, ada orang yang bertentangan dengan kamu ya, sehingga mereka tuh nantinya ketahuan bahwa ternyata ada yang iri gitu. Makanya mereka kayak, ada beberapa dari kalian tuh tidak mau mengakui tentang kelebihan dirimu ya. Itu mungkin yang mempengaruhi kamu kurang yakin terhadap aspirasi kamu gitu. Makanya kamu lebih banyak mendam ya. Nah itu karena kamu terpengaruh dengan sikap-sikap orang toksik ini aja gitu. Dan kamu akan tahu ternyata siapa-siapa aja gitu yang sengaja memprovokasi
produktivitas kamu, fokus kamu gitu ya. Jadi kamu nggak bisa produktif karena kurang percaya diri akibat dari pengaruh-pengaruh orang negatif ini. Bisa jadi rekan kamu toksik ya, dia pingin menjatuhkan kamu, tidak mau kamu lebih maju, kamu lebih sukses, atau kamu lebih cepat gitu ya, kayak iri, ada rasa iri, lebih cepat mendapatkan posisi tersebut sedangkan kamu adalah orang baru ya gitu. Adalah seperti itu, bahkan melalui magic pun dia tempuh hanya untuk menjatuhkan kamu. Namun di sini saya lihat secara spiritual kamu sangat kokoh di sini, tinggi ya, sehingga kepasrahan kamu, positive thinking kamu yang masih lebih tinggi ya, lebih tinggi, yang menetralkan energimu, sehingga ya mungkin berkat doa-doa kamu juga ya, sehingga orang-orang toksik ini atau hal-hal buruk yang direncanakan ini tidak berlaku kepada kamu ya, tidak bisa nyampe, nggak nyambung gitu ya. Dan saya lihat secara karir kamu akan mendapatkan kursi atau kedudukan ya, posisi yang laju banget daripada usia kamu. Maksudnya kamu mencapai kemapanan di usia muda. Amin ya. Beberapa dari kalian juga mungkin sudah berusia 40 ke atas, tetapi itu dalam karir baru ini ya, majunya pesat banget gitu. Dalam bisnis baru atau pekerjaan baru ini atau strategi baru yang kau ciptakan itu, ketika kau eksekusikan langsung tuh dapat tuh vibesnya. Jadi kamu langsung dapat tuh posisi gitu ya, posisi yang drastis naik gitu ya. Tuh, karena pengalaman yang kamu menggunakan pengalaman kamu, sehingga mungkin sudah saatnya. Jadi walaupun kita baru di situ atau baru menempuh bidang tersebut, baru fokus mengeksekusikan planning kita tersebut, ternyata berhasil tuh ya. Dan ini saya lihat maju pesat ini surprise ya, surprise, laju banget kamu ya. Intinya kalaupun tidak ada yang berubah dalam posisi kamu, tetapi ada kelajuan, peningkatan, kelancaran ya, kemajuan pesat, dan itu berubah secara tiba-tiba gitu, terjadi secara tiba-tiba ya. Ini membuat kamu terkejut dengan posisi baru kamu, dengan kemajuan ini, dengan kelancaran ini ya. Seperti itu, emang begitu. Ini kan energi ya, kita cek energi di bulan November. Oke, mari kita cari. Jadi kita berdasarkan ini ya. Kamu tuh punya keajaiban loh ya. Jadi nggak salah bila kamu itu majunya laju, majunya pesat, majunya drastis. Nggak ada salahnya, karena emang kamu berkualitas, kamu bernilai, kamu punya keajaiban dalam diri. Ada sesuatu yang ajaib yang terjadi secara tiba-tiba ya, seperti itu. Mau gimana lagi kan, emang udah begitu. Oke, mari kita cek dari segi keuangan guys ya. Dari segi keuangan, keuangan kamu di November ya, bentar. Saya lihat di sini
keuangan kamu ini masuk ke kestabilan seimbang ya, ada masuk dari dua arah. Entah kamu mungkin punya dua bisnis atau pekerjaan inti dan punya bisnis pribadi. Yang jelas pemasukannya dari dua arah dan ini seimbang, sama rata pemasukannya. Dari dua sumber yang seimbang pemasukannya ya. Kemudian di sini ada pemasukan baru ya. Dan ini akan mendukung, mensupport rencana baru kamu, bahkan menjadi modal. Tapi kamu harus hati-hati ya, mempergunakan keuangan kamu dalam hal modal itu diteliti dulu, disurvei dulu ya, ditelaah dulu, diamati dulu, dianalisa dulu. Apakah rugi atau enggak? Ya, potensi besarnya jelas enggak gitu. Baru kamu berani memodalisasi ya bisnis atau rencana bisnis kamu tersebut. Ini ya, kamu memasuki kemajuan finansial baru yang beberapa dari kalian ini kayak orang kaya baru gitu ya, atau kamu udah kaya tapi ini pemasukan yang besar yang membuat kamu tuh kayak berpikir, gue mau bangun gedung nih gitu, apartemen, gue mau bangun tempat rekreasi gitu. Hati-hati ya, sebaiknya memang pemasukannya besar. Kamu mungkin ini membuat kamu punya pandangan baru, ingin mencoba-coba bisnis baru, mengelola keuangan dengan cara yang lebih fantastis ya, yang lebih luar biasa gitu kan. Ada kesempatan, ada budget untuk kamu bisa menjadi orang besar, menjadi membangun bisnis besar, termodalisasi. Cuman kamu perlu berhati-hati juga ya, gitu, dalam kerjasama atau membangun baru itu semua harus diteliti, dicermati dulu ya, siap nggak gitu dengan resiko-risikonya gitu ya. Jadi dengarkan intuisi kamu ya, kartu sudah tua jadi udah sobek-sobek ya, tapi sangat bermanfaat. Oke. Di sini kamu mencapai rezeki keuangan ini tuh kayak kamu bilang gini, ya Allah, kok sebesar ini gitu. Apakah ini jawaban dari doa-doa saya? Apakah saya layak mendapatkan ini? Apakah selama ini ketidakbahagiaanku Engkau gantikan dengan ini gitu, dengan penghasilan Engkau hibur hamba dengan rezeki yang begitu besar gitu, yang begitu dipenuhi dengan rahmatmu gitu. Beberapa dari kalian ini bukan hanya untuk orang-orang yang paham, orang-orang yang sangat paham tentang rasa syukur ya, kecil-kecil pun mereka menganggap itu besar, sehingga mereka tuh sangat lebih tambah lagi nikmat syukurnya, rasa syukurnya itu semakin besar. Jadi dia merasa kayak apakah ketidakbahagiaanku yang lain engkau bayar dengan kebahagiaanku dari segi finansial ini, walaupun kecil tapi kau rasa besar karena lancar ini. Jadi kamu merasa terbayar ketidakbahagiaan kamu yang di sisi-sisi lain dalam hal cinta, dalam hubungan pertemanan, hubungan sosial. Mungkin kamu mengalami ketidakpercayaan diri karena tidak diakui, tidak diapresiasi. Kamu berbangkit sendiri gitu ya, kamu fokus dengan kreativitas kamu aja gitu, tanpa ya kamu mengabaikan walaupun memang hal-hal buruk atau sikap-sikap buruk orang ya terhadap kamu itu cukup membuat kamu down juga ya, tetapi karena fokus kamu ya dan yaitu ketekunan kamu akhirnya terbayarlah ya harapan-harapan dan doa kamu ini ya.
Jadi ada rasa bahagia, ada rasa puas, ada rasa haru, ya. Akhirnya kamu manen, nggak perlu orang harus tahu, ya. Sini ada rahasia, ya. Kayak apa ya, kamu ngerasa jika aku menunjukkan keberhasilanku, kepunyaanku sekarang, kepemilikanku, ya, keberhasilannya, kemampuanku atau apa ya, pencapaianku, ini akan berpengaruh pada orang-orang yang sirik, orang yang toksik, orang-orang yang manipulatif. Jadi kamu lebih memilih untuk merahasiakan itu, karena setinggi apapun dirimu sekarang, ya, walaupun kamu sekarang sudah jadi orang mampu, orang toksik tetap toksik, ya. Kamu berpikir bahwa ya, jika mereka tahu atau gue terlalu menunjukkan bahwa gue udah wah sekarang, itu akan menimbulkan rasa sakit hati yang mendalam bagi orang-orang sirik. Jadi saya lihat kamu lebih merahasiakan keberhasilan kamu, walaupun mereka tahu tapi kamu bersikap biasa aja, ya. Sini saya lihat. Dan hati-hatilah, ya, hati-hatilah dengan keuangan kamu karena banyak yang mengincar dari lingkup keluarga, dari lingkup pertemanan. Makanya ikuti intuisi kamu, ya. Kalau kamu bisa membantu, kamu ngerasa harus, bisa, perlu, penting, silakan. Tapi kalau kamu ngerasa ini orang gak bisa dikasih hati, ya jangan, gitu. Ya, berikan secukupnya tanpa memberi dia hutang, karena dan orang baik maupun orang gak baik, kalau kamu mau bantu jangan menimbulkan hutang lagi, menumbuhkan hutang baru kepada dirinya, ya. Ini pesan saya, ya. Beri aja dengan seikhlasnya, ya, semampu kamu, ya, secukupnya, untuk dia bisa cari akal dengan cara lain. Jangan kamu menjamin dengan jumlah besar dan percaya bahwa dia akan mengembalikan seutuhnya. Tidak akan itu. Di zaman sekarang ini jarang ada orang begitu, hanya 1% aja orang yang bisa menepati janjinya. Dan bahkan orang yang biasanya tepati janji untuk membayar hutangnya, itu pun terkadang dia mengalami kemandekan, gitu, ya, tidak disengajai, yang tidak disengajainya. Jadi kita perlu adanya antisipatif. Orang lagi susah, jangan kita buat susah lagi karena memberi hutang kepada dia. Seharusnya kita membantu untuk melegakan, mengurangi beban dia. Dengan kalau kita punya kelebihan, ya kita bantu. Tapi dengan cara apa? Ini aku berikan kamu modal, bukan aku membayar hutang kamu. Kamu kelola uang tersebut untuk membayar hutang-hutang tersebut. Aku nggak mau tahu soal nanti. Jadi ini kalau kamu mau kasih jumlah yang besar, langsung cut, ya, orang tersebut untuk dia harus berjuang dengan modal yang kau berikan itu. Ini kesempatan yang saya berikan kepadamu 1 kali aja, tidak akan ada 2 kali. Gunakan sebaik-baiknya modal yang kau berikan ini untuk bermanfaat untuk kamu untuk beberapa lama, bahkan selamanya juga nggak apa-apa. Aku ikhlas, gitu. Yang penting kamu benar-benar mempergunakannya sebaik-baiknya, karena tidak ada kesempatan kedua lagi, gitu. Langsung cut aja, gitu. Kalau kamu mau membantu dia secara modal, ya. Tetapi kalau kamu membantu dia tidak memberi modal, bantu dia 50% aja seikhlasnya, atau 25% aja tanpa meminta dia harus menggantinya, supaya tidak menciptakan beban. Biarkan dia putar otak, aku kasih 25% tapi ikhlas. Jadi lepas beban kamunya, gak akan tercipta konflik dia akan datang, gitu kan, gitu. Orang baik maupun orang toksik tetap aja kita perlakukan sama, supaya tidak merugikan dan tidak putus silaturahmi ke depan, ya. Tidak juga jadi beban konflik batin. Manusia itu punya akal, jangan ngeluh terus, jangan minta terus. Kita harus mengajari orang seperti itu, karena pencapaian kita juga gak mudah,
Kita juga nggak minta-minta sampai ada dia posisi atas, kan? Sekali dua kali orang bantu kita, dua tiga kali orang udah hina kita, itu pasti, walaupun itu saudara kita, ya. Jadi biasanya orang yang dibantu itu mereka bergantung kepada bantuan kita. Jadi kita harus langsung cut gitu. Kamu harus berjuangin uang ini untuk menjadi modal yang menyelamatkan kamu dari utang-utang kamu. Putar otak. Kamu bisa ngutang berarti kamu pintar gitu kan. Kamu tahu dengan risikonya. Dan itu risiko kamu, bukan risiko saya gitu. Ya. Didik mereka yang sedang buntu. Mereka buntu karena cara mereka yang salah. Atau memang mereka lagi bernasib nggak baik gitu. Ya. Bernasib nggak baik itu kayak corona kemarin kan banyak orang yang kecolongan ya. Banyak orang yang down ya. Jatuh, terpuruk karena keadaan, bukan karena kesalahan. Jadi tetap kita harus tegaskan, karena ketika kita jatuh juga belum tentu ada yang menolong kita sampai sesuai harapan gitu. Jadi kita harus mendidik orang-orang yang minta bantuan itu, memberikan dia motivasi ya, atau petuah yang nantinya dia bawa pulang dan dia pegang itu dan membuat dia nanti esok-esok berhasil. Jadi jangan membantu mereka dengan finansial aja gitu, dengan masukan positif yang membuat dia berdiri tegap lagi gitu, ya. Beri dia semangat, beri dia support, beri dia solusi, pencerahan, sehingga yang dia dapat itu sempurna dari kamu, bukan hanya finansial aja. Kalau kamu hanya kasih uang aja tanpa memberikan ketegasan, penjelasan, ya, dan memberi dia informasi atau motivasi, ya dia bawa uang itu berapapun nilainya tetap akan habis kalau orangnya menggunakan dengan cara yang brutal atau dengan dalam keadaan buntu. Tidak ada pencerahan, tidak ada petunjuk-petunjuk yang membuat dia otaknya, apalagi orang lagi dikejar-kejar utang tuh otaknya lagi pasti buntu. Ya, dia nggak bisa putar otak tuh. Gimana ya? Supaya sebagian aja saya misal 1 juta, gimana kalau saya bayar, minta waktu, saya bayar 500 aja dulu dan ini saya jadikan modal supaya saya bisa nyetor sedikit-sedikit gitu. Orang nggak ada otak seperti itu, belum tentu, karena mereka lagi dikejar-kejar hutang juga. Tapi kalau orang yang cerdas, dia akan gimana caranya supaya yang kecil ini akan menjadi besar dan bisa menutupi semuanya. Itu kalau orang berakal, ya. Orang berakal tuh dia nggak memandang harus usaha apa, jenis usahanya apa, dia nggak pakai gengsi. Mulai dari titik terendah, mulai dari titik nol, dia nggak peduli dengan nanti ocehan orang gimana, dia nggak peduli itu. Yang penting ini yang kecil ini dia bisa manage sebaik-baiknya supaya menjadi besar gitu. Itu orang berakal, orang cerdas, ya. Oke. Jadi kita harus berguna untuk orang-orang yang ingin berguna juga seperti kita, ya. Jangan hanya memberi uang, membantu dia secara finansial tanpa memberikan dia motivasi, dukungan mental, ya, dukungan spiritual itu. Oke, di sini saya lihat ya pokoknya stabil ya. Pemasukan kamu kali ini tuh merefresh otak kamu sehingga memberikan keseimbangan. Jadi emosi kamu juga lebih seimbang, logika kamu juga lebih aktif. Ya gimana sih kalau secara finansial kita lancar ya, otak kita juga cerah ceria gitu ya. Ya secara energi itu kita cerah ceria pastinya. Jadi otak kita juga jalan, logika kita juga aktif karena kita pikirannya lagi sehat nih, ya, semangat. Ada uang, ngapain pusing kan? Ada uang, pingin beli apa, makan apa, ya sehat gitu. Ya nggak ada pikiran-pikiran yang mendaunkan mental, mendaunkan perasaan. Ya, tidak ada sesak napas gitu, sesak dada, sesak hati, karena ada uang.
Jadi segalanya akan terrefresh gitu ya. Kamu makin bersinar, makin bercahaya, logika kamu makin aktif di sini. Kamu juga semakin spiritual, semakin menerima bersyukur ya, semakin sadar bahwa oh ya, ternyata Tuhan tuh tidak tidur, perjuangan gue selama ini tidak sia-sia, kesabaran gue ternyata akhirnya dibalas gitu, dengan harapan yang terkabul. Jadi apa nih ya, apresiasi yang harus saya lakukan kepada diri saya yaitu tadi, semakin meningkatkan rasa syukur. Bukan hanya, jadi saya lihat secara finansial tuh kamu sudah bisa memfasilitaskan diri, membahagiakan diri, memanjakan diri ya, dan juga memfasilitaskan tempat tinggal, kendaraan ya, memfasilitaskan tentang biaya hidup yang lebih enak ya, hiburan, pemanjaan diri ya, menikmati, dan juga finansial. Pencapaian kamu kali ini tuh juga memberikan kamu tuh kesadaran spiritual sehingga kamu lebih sejahtera secara spiritual ya. Kesadaran rasa syukur sehingga kamu secara spiritual lebih sejahtera ya, itu secara emosional juga lebih sejahtera gitu. Kemudian dalam hal cinta ya, cinta karet, cinta sampai lengket. Itu lagu tahun berapa? Lagu di tahun 70-an. Ini azan subuh. Hampir azan subuh nih ya. Oke, kita lihat secara cinta, dalam hal cinta. Dari segi percintaan, saya lihat di sini beberapa dari kalian akan menemukan seseorang soulmate ya, soulmate kalian. Dia pribadi yang bersahaja, bersahabat ya, bersahabat banget, yang sevibrasi sama kamu. Bisa diajak bercanda, bisa diajak bertukar pikiran, bisa diajak kerjasama, bisa diajak curhat gitu. Berapa dari kalian akan bertemu dengan sosok seperti ini gitu ya, entah seumuran atau dia lebih tua atau dia lebih muda, yang jelas kalian tuh sevibrasi. Berapa dari kalian ini berkat bantuan teman ya, akhirnya hubungan ini semakin erat ya, semakin erat ya. Ada dukungan-dukungan yang mungkin mensupport kamu dengan dia. Mungkin dia sering bertukar pikiran dengan temannya ya, atau seseorang yang dia percaya. Gimana ya, menurut kamu gue mau hubungan gue sama si ini lanjut ke pernikahan, gue mau discuss dong, kira-kira. Mungkin dia sering ngecek energi kamu di tarot juga ya, ngecek sebelum memastikan bahwa kamulah pilihan yang tepat untuk dinikahi gitu ya, untuk menikah dengan kamu tuh. Dia ngecek kamu, dia bertanya kepada orang yang dipercaya, orang yang bisa memberikan pendapat positif yang meyakinkan dia gitu ya. Jadi akhirnya ya ada bantuan support dari seseorang yang membuat dia yakin bahwa kamulah orang yang tepat, sehingga terjadilah pernikahan ya, kejelasan pertunangan dan pernikahan, komitmen. Dan beberapa dari kalian ya, intinya kalian yang sudah putus atau masih berpacaran atau yang sudah menikah, sini kalian sudah tidak terpengaruh lagi. Kalian yang sudah putus, kalian akan lebih, atau kalian sudah tahu kedoknya ya, kalian lebih self love ya, kalian lebih menghargai diri ya, kalian lebih membuat batasan dan tidak mudah percaya dengan rayuan gombalnya lagi.
Intinya dia sudah melakukan kesalahan, dia sudah play victim, dia sudah manipulatif ya, dia sudah hianat, dia sudah berbohong ya. Dia sudah melakukan kesalahan yang fatal di sini, sehingga kamu tuh udah deh ya gitu aja deh gitu. Kamu tidak terlalu meladeni drama dan actingnya gitu ya, tidak terlalu menanggapi. Saya lihat kamu semakin dikejar-kejar nih ya. Ketika kedoknya terbongkar ya, ketika kamu sadar bahwa selama ini dia manipulatif ya, berapa kali ini sudah, walaupun kamu dikejar lagi, minta balik lagi, kamu udah nggak mau nih, kamu udah hati-hati ya. Walaupun kamu masih suka, kamu lebih membuat batasan untuk tidak mudah percaya lagi, tidak mudah tenggelam lagi dalam buayanya rayuannya ya, bualannya gitu, kabualang gitu ya. Jadi intinya kamu yang sudah putus akan dikejar lagi oleh mantan kamu nih, dirayu lagi. Tapi kamu sini sudah, udahlah, mendingan gue move on aja. Gue selama ini nggak dihargai, selalu kecewa, selalu yang berjuang sendiri, ya udahlah. Kamu udah siap move on nih ya, udah self love, udah self care gitu. Nah, dan kalau kamu yang berpasangan ya, sini kamu tidak menuntut lagi dia untuk memberi kejelasan. Intinya kamu udah berjuang dalam hubungan ini, jadi ya udah, kalau emang nggak mau komit, nggak mau serius, nggak mau ke jenjang pernikahan, ya udah gitu. Intinya kalau bukan kamu ya ada lagi gitu. Kalau bukan dia ya berarti ada lagi dong. Ngapain pusing, ngapain maksa gitu kan, ngapain bingung gitu. Prinsipnya kamu sekarang tuh seperti ini saya lihat. Jadinya kamu tetap akan diperjuangkan oleh pasangan kamu. Itu kalau hubungan kalian baik-baik aja. Kalau nggak baik-baik aja pun dia akan tetap mengejar kamu. Karena dia nantinya bertukar pikiran dengan seseorang yang dia percaya. Ya, dia tahu dia salah. Ya. Dan akhirnya dia membayar ini dengan keseriusan, dengan komitmen, kejelasan. Oke. Ini cinta LDRan maupun di luar non LDRan ya. Intinya kamu akan dikejar, dan hubungan ini akan makin jelas ya, makin diperjelas gitu, makin komit lah. Dan untuk kalian yang sudah menikah, ada topeng yang akan terbuka, terkuak. Tadi ada rahasia yang harus terungkap ya. Sini kartu tarot ini ya, ini tentang rahasia cinta segitiga ya, cinta segitiga. Jadi topengnya terbuka, hanya kamu tahu ternyata dia mengadakan orang ketiga dong, say. Dan orang ketiga tuh nggak jauh-jauh dari lingkungan kamu ya, lingkup pertemanan, tempat tinggal, satu kota ya, atau satu kota dengan dia yang tempat dia tinggal sekarang. Akhirnya terkuak dong, say ya, satu tempat kerja ke ya, ada hubungannya lah ya, entah orang ini kamu kenal ke gitu, yang berhubungan dengan dia tuh kamu kenal gitu ya, atau kamu nggak kenal tapi dia nggak jauh-jauh gitu dari tempat tinggal dia atau tempat tinggal kamu, kota kamu atau kota dia. Yang jelas ada sesuatu yang akan terungkap dalam rumah tangga ini, yang hubungan rumah tangga ya. Topeng dia terlepas, kamu akan tahu ternyata dia tuh ada menyembunyikan sesuatu dari kamu. Nah, tetapi saya lihat akhirnya dia minta maaf ya, dia akan melepaskan orang tersebut, tapi orang itu masih menggoda dia, masih mengejar dia. Jadi hati-hati, ini juga ada pengaruh mistis ya, ada pengaruh energi magic, sehingga terkadang dia berubah-ubah. Kadang dia serius, kadang dia main-main, kadang dia nggak jelas, kadang dia bersikap aneh. Coba bersihkan energi ya. Kalau butuh itu silakan kontak saya, siapa tahu saya bisa membantu ya. Bersihkan energi pasanganmu selagi dia masih ada di tanganmu, kuasai dia, tarik dia ya, dengan cara yang manis, main cantik ya. Dengan cara apa? Nanti deh kalau kita konsul ya. Oke. Jadi ada rahasia yang akan terungkap, yang disembunyikan oleh pasangan kamu akan tahu itu. Tapi di sini kamu lebih tidak terlalu kaget lah ya,
agak kaget sih, tetapi akhirnya tidak kaget lagi gitu. Mungkin beberapa kalian sudah berulang kali ya dia melakukan hal itu, jadi kamu tidak kaget lagi. Walaupun kamu kaget kali ini, tapi kamu anggap itu ya kamu kaget karena baru tahu gitu, ternyata ada lagi tuh dia, ada yang baru lagi tuh dia gitu. Tapi ya kamu bisa menghadapi itu dengan ketenangan ya, karena saya lihat di sini dari kamu percaya diri banget, gue gitu loh gitu. Dan di sini trust issue ya, dia menginginkan kamu tuh percaya lagi sama dia. Dia menginginkan kamu tuh udah deh jangan membawa-bawa, mengungkit-ungkit lagi gitu kesalahan saya. Dia ingin memperkuat kepercayaan kamu kepada dia bahwa dia tidak ingin melakukan hal yang sama lagi gitu. Nih ya, seperti itu. Jadi aman ya. The situation is calling for you have to fight, for you to have fight ya. Jadi saling percaya aja. Cobalah disarankan oleh semesta untuk hubungan kalian ini coba dibangun lagi kepercayaan bersama ya. Dan kesalahan itu biasa. Kita manusia tidak luput dari kesalahan. Tidak menutup kemungkinan suatu saat kamu yang bikin kesalahan dan dia bisa menerima gitu. Ya. Jadi memaafkan ya. Saya lihat di sini dia akan insaf. Dia akan insaf ya. Dia akan sadar diri. Aku sadar diri. Aku sadar posisi. Sadar. Oke, kita cari pesan semesta yang berhubungan dengan energi kamu di bulan November ini. Kita cek dulu ya guys, adakah pesan semesta yang berhubungan dengan energi kamu di November ini. Ini kata bijak kata-kata ini tuh aku susun sendiri melalui inspirasiku sendiri ya. Ada pula yang aku kutip dari kata-kata bijak dari para filsuf. Tapi kebanyakan di versi saya sendiri ya, karena saya kolaborasikan dengan pengalaman saya gitu ya. Ketahuilah doa ibumu sudah menembus langit, maka tempuhilah. Kalau ini berdasarkan intuisi ya. Ketahuilah doa ibumu sudah menembus langit, maka tempuhilah jalan yang benar. Ini hanya masalah waktu saja ya. Jadi tetaplah berada di jalan yang benar ya, mencari nafkah, mencari hidup, menjalani hidup itu tetaplah menjaga ke nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kejujuran ya, nilai-nilai keimanan. Maka doa ibumu akan lebih cepat terkabul untuk kamu. Seorang ibu tuh selalu mendoakan kita tuh dari kita lahir, dari kita masih dalam perut pun sudah didoakan. Bahkan sebelum kita lahir pun mereka sudah berdoa. Ya Allah, semoga saya mendapatkan keturunan yang baik. Ketika dia sudah mengandung, ya Allah, semoga anak saya sehat walafiat, lahir dalam keadaan sehat dan selamat. Nah, kita sudah lahir. Ya Allah, jadikan anak hamba anak yang penurut, anak yang bertakwa, anak yang beriman dan bertakwa ya, anak yang cerdas. Nah, itu pasti menembus langit, tapi tergantung dari kita, perbuatan kita, karena kita ini akan tumbuh, berubah tuh ya. Jadi seberubah apapun kamu ya, dengan pendirian kamu, dengan pengaruh duniawi ya, pengaruh pergaulan ya, pengaruh keadaan, pengaruh kenyataan, itu harus kita kondisikan supaya doa-doa orang tua kita itu bisa bersinergi dengan kita, bisa terkoneksi dengan kita, bisa menemukan vibesnya, vibrasinya. Itu tempuhilah jalan yang benar supaya kita lebih mudah mencapai harapan-harapan dan impian kita. Itu kita berada di jalan yang benar aja gitu, karena doa ibu kita tuh menembus langit loh ya. Kalau kita lebih terarah ke jalan yang benar, itu lebih cepat terkoneksinya. Mengapa kalian lihat teman-teman kalian tuh yang penurut, mereka lebih cepat berhasil
pendiam, dan penurut, ya, taat, patuh. Kenapa mereka lebih cepat sukses? Kenapa hidup mereka baik-baik aja? Karena mereka nggak neko-neko. Tapi ada yang memang labil ya, masih labil, masih berproses, masih belum menemukan jati diri. Ayo carilah koneksi jati dirimu dengan melakukan hal-hal seperti yang didoakan ibumu, orang tuamu, ayahmu, sehingga kamu lebih cepat mencapai kesuksesan, kebahagiaan, ya. Amin. Amin ya Allah. Tetaplah rendah hati, tapi jangan pernah merendahkan dirimu. Jadi tetaplah rendah hati, ya. Jangan pernah merendahkan dirimu, hargai dirimu. Kamu boleh rendah hati, ya, dan harus rendah hati. Kita manusia nggak boleh sombong, ya. Apapun tingkat kedudukan kita, kesombongan itu menjatuhkan kedudukan, ya. Kesombongan itu adalah kualitas rendah, ya. Gitu. Jadi semakin kita rendah hati, ya, derajat kita semakin terangkat, kita makin dihargai, ya, oleh alam semesta. Nggak perlu kita menuntut orang menghargai kita, biarkan alam semesta yang memberikan penghargaan. Kalau alam semesta sudah memberikan kita penghargaan terhadap kerendahan hati kita terhadap sesama, maka orang-orang pun akan menghargai kita secara otomatis, gitu. Oke. Tapi jangan pernah merendahkan diri, berarti ya jauhi hal-hal yang membuat kamu merasa diri rendah, atau jangan sampai sikap-sikap kamu itu menjatuhkan harga dirimu. Oke? Beristirahatlah sejenak, regangkan ototmu, makan dan minumlah yang cukup, karena kamu harus energik menghadapi kemelut hidup yang tiada berhenti ini. Jadi ujian itu tidak pernah berhenti, bahkan lebih meningkat, ya. Kita sudah tahu kapasitas kita, pastilah Allah memberikan kita ujian itu tidak lebih besar daripada kemampuan kita. Namun kita perlu energi untuk bisa menghadapi ujian-ujian tersebut. Kita itu harus energik menghadapi kemelut hidup yang tiada henti, ya. Semakin hari makin bertambah aja ujian-ujian berat. Beratnya tuh makin bertambah, bukan berkurang. Jadi supaya kita kuat menghadapi ujian tersebut, ya harus kita banyak-banyak mencarger energi kita dengan sesekali apabila kamu lelah, istirahat sejenak, ya. Kamu regangkan saraf-sarafmu, ya. Konsumsi air, ya, sesuai aturan minum per hari, takaran minum per hari, ya. Pokoknya perhatikan kesehatan, pola makan, pola tidur, ya, itu supaya tercharger. Kalau kita fit, kita pasti bisa kuat menghadapi ujian-ujian dalam hidup, ya. Oke, sekarang kita masuk ke inisial nama, inisial nama kota atau tempat tinggal, ya. Bisa inisial nama kamu, nama dia, atau nama kota tempat tinggal dia, tempat tinggal kamu. Oke. Ada huruf E, Y, B, Q, P, W, U, M, D, S, J, N, X, R. Itu anak saya yang autis, ya, lagi main, jadi dia agak berisik, ya. R, Z, H, L, K, V, G, T, O, I, dan C. Oke, kemudian kelihatan gak sih? Nih. Kemudian kita masuk ke tanggal lahir dan usia, ya. Tanggal lahir dan usia kalian atau dia yang resonate di sini. Seseorang yang kau fokuskan, ya, atau dirimu sendiri. Tanggal lahir maupun usia. 43, 63, 21, 69, 15, 68, 67, 29, 11, 46, 51, 62, 4, 30, 25,
19, 55, 16, 41, 22, 34, 9, 56, 36, 45, 58, 37, 12, 50, dan 32. Oke, kemudian di zodiak yang terkoneksi ya. Zodiak yang terkoneksi dengan kalian. Siapa sih? Zodiaknya apa sih? Oke. Oke. Aquarius, Virgo, Libra, Pisces, Scorpio, Sagittarius, Cancer, Taurus, Aries, dan Leo. Oke, demikian pembacaan saya. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain, keluarga, tetangga, saudara, pasangan mereka berzodiak yang sama denganmu, dan video ini bisa bermanfaat untuk mereka juga. Saya doakan 7 di antara kalian yang menonton ya, 7 orang di antara kalian yang menonton video ini akan menjadi orang kaya baru atau miliarder di akhir tahun atau di awal tahun 2025. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.